wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tugira SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 15 Kampung Perladian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah membantu saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut, yang mana rencana tindak lanjut adalah salah satu tugas saya menghadapi pelatihan PKG PJOK tahun 2024, yang mana PKG PJOK tahun 2024 ini adalah angkatan kedua. Ya, sedikit informasi Bapak Ibu Guru bahwasanya peserta PKG PJOK tahun 2024 ini dari Kabupaten Labuan Batu Selatan itu hanya 3 orang, salah satunya saya dan 2 lagi rekan saya yang berada di Kota Pinang dan di Cikampek. Jadi PKG ini adalah bentuk pengembangan diri dari guru PJOK, yang mana pendidikan jasmani sebelumnya itu mempunyai banyaknya yang harus diperbarui, mengingat PJOK merupakan salah satu bentuk pendidikan yang bisa nanti menunjang tujuan pendidikan dari pendidikan nasional secara utuh. Langsung saja Bu, kita masuk ke rencana tindak lanjut saya. Rencana tindak lanjut saya ini adalah pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Adapun rencana tindak lanjut saya ini adalah mengenai pendidikan kebugaran jasmani, yaitu tentang aktivitas gerak lokomotor berjalan bersama. Jadi, latar belakang kenapa saya ambil pendidikan jasmani tentang gerak lokomotor berjalan. Yang pertama itu latar belakangnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran intelektual dan jasmani anak. Jadi berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu semua sudah kolektif Bu. Ada di situ batinnya, ada pemikiran intelektualnya, dan pendidikan jasmani. Jadi kita kemas menjadi pendidikan afektif, psikomotor, dan kognitif. Itu berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada latar belakang itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan kebugaran. Kenapa ini berdasarkan undang-undang? Yang pertama, kesehatan itu merupakan keadaan sehat baik dari pikiran, fisik maupun sosial. Jadi berdasarkan undang-undang inilah makanya kegiatan ini saya lakukan. Yang terakhir, berkurangnya kegiatan gerak dasar lokomotor berjalan di kalangan siswa. Jadi ini yang mendasari saya sebenarnya untuk membuat rencana tindak lanjut ini. Kenapa? Karena pada saat ini kita sama mengetahui bahwasanya gerak untuk melakukan berjalan itu saya rasa sangat minim dilakukan anak peserta didik kita. Kenapa? Karena setiap paginya peserta didik itu kalau tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah, ada yang diantar oleh orang tuanya. Mungkin hanya 10% peserta didik kita ini ke sekolahnya untuk melakukan berjalan, seperti itu Bu. Padahal rata-rata untuk berjalan seharinya untuk usia 6 sampai 17 tahun itu sampai 11 sampai 12 ribu langkah harusnya per hari. Sedangkan untuk dewasa itu 10 ribu langkah untuk per harinya. Itu harusnya. Jadi dengan demikian, jadi latar belakang yang ketiga ini itu yang sangat menunjang kenapa rencana tindak lanjut saya ini melakukan aktivitas lokomotor berjalan, seperti itu. Selanjutnya program dan tujuan. Program dan tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik. Jadi harapan saya melalui kegiatan ini nantinya yang kita laksanakan di pembelajaran kokurikuler di sekolah kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik. Jadi sehingga peserta didik itu imun tubuhnya semakin meningkat. Yang kedua, meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik, di mana kebugaran itu
merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi yang banyak, dan dia nanti mampu untuk melakukan aktivitas ke kegiatan-kegiatan berikutnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah membiasakan peserta didik untuk melakukan gerak lokomotor berjalan. Jadi harapan saya ketika nantinya RTL ini berjalan, peserta didik kita itu sudah terbiasa melakukan berjalan kaki, sehingga apa yang kita inginkan nanti di usia 6 sampai 17 tahun itu nantinya 11.000 sampai 12.000 langkah seharinya, ya mudah-mudahan bisa tercapai ataupun minimal bisa mendekati seperti itu. Selanjutnya yang keempat, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid baik sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Jadi harapan saya melalui aktivitas RTL ini nantinya peserta didik kita bisa kita dukung dengan pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan sehatnya, dan pertumbuhan sosialnya. Dan yang terakhir, untuk tujuan program ini adalah menciptakan peserta didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, ini dengan melakukan aktivitas ini nantinya harapan saya peserta didik kita nantinya bisa menunjang untuk tumbuhnya kerjasamanya, sosialnya, karena sama-sama kita ketahui peserta didik kita nantinya dalam kehidupan kenyataan dia melakukan komunikasi antara temannya, gurunya, dan orang tua dan masyarakat lainnya. Jadi harapan saya yang kelima itu tercapai karakter anak kita dalam kegiatan ini. Selanjutnya capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi adapun capaiannya yang pertama itu memberikan ruang kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan tubuh mereka sebagai bentuk kesadaran mereka dalam melakukan kegiatan kebugaran melalui kegiatan jalan bersama. Jadi harapan saya ini kegiatan ini kita nantinya memfasilitasi peserta didik ini bagaimana dia untuk menemukan tubuhnya dalam bentuk kesadaran mereka. Jadi sehingga mereka melalui berjalan ini mempunyai rasa untuk melakukan kesadaran untuk melakukan kegiatan berjalan itu nantinya. Yang kedua, capaian adalah mengetahui manfaat dari melakukan kegiatan gerak lokomotor berjalan. Jadi capaian kedua itu nantinya peserta didik mampu untuk mengetahui apa itu manfaat dari berjalan sehingga dia termotivasi untuk melakukan berjalan seperti itu. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam merencanakan aktivitas gerak lokomotor berjalan kepada peserta didik. Yang pertama, langkahnya itu memotivasi peserta tentang manfaat dari gerak lokomotor. Jadi bagaimana nanti langkahnya kita melakukan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik itu mau atau mampu untuk mengikuti kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan berjalan bersama, sehingga dia turut serta andil dalam kegiatan tersebut. Yang kedua itu melakukan kolaborasi lintas guru melalui komunitas belajar, dan peserta didik akan menyusun program kegiatan gerak lokomotor. Jadi setelah kita motivasi Bu, yang kedua itu kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan adanya saya sendiri Bu. Jadi langkah yang kedua itu harapan saya kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan RTL ini nantinya dari lintas guru, baik itu guru kelas 1 sampai guru kelas 6, baik itu guru pendidikan jasmaninya, baik guru agamanya dan guru bahasa Inggrisnya, sehingga kita berkolaborasi untuk melakukan kegiatan ini nantinya. Yang ketiga, menentukan waktu aktivitas gerak lokomotor berjalan akan dilakukan. Jadi setelah kita berkolaborasi sudah kita tentukan dengan baik itu kita berkolaborasi dengan guru, baik itu dengan murid, baik dengan orang tua, seterusnya baru kita lakukan untuk menentukan kapan aktivitas ini akan kita lakukan. Seperti itu langkah-langkahnya. Dan yang setelah itu hal yang diharapkan. Jadi hal yang diharapkan dalam capaian ini Bapak Ibu itu menjadikan peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila dengan sama dengan tujuan pembelajaran tadi Bu.
capaiannya adalah bagaimana peserta didik kita ini selain dia melakukan berjalan, nantinya bisa membentuk karakter dari setiap kegiatan berjalan bersama yang kita lakukan. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Yang pertama itu strukturnya, kegiatan dilaksanakan oleh semua murid, semua jenjang murid, tetapi yang menjadi fokus utama adalah kelas 4 sampai kelas 6 dan dapat diikuti serta dilaksanakan oleh semua peserta didik sebagai sarana untuk menyehatkan dan membugarkan tubuh maupun untuk persiapan jenjang lanjutannya. Ya, jadi kegiatan ini bisa kita lakukan untuk semua jenjang, Bu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi fokus untuk kegiatan ini nantinya hanya pada kelas 4 dan kelas 6, dan untuk kelas yang lain itu untuk mengikuti boleh, tapi kita tidak paksakan karena sama-sama kita ketahui bahwasanya untuk langkah kaki ini untuk berjalan lebih cenderung lebih kecil itu untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 karena mereka sudah mengetahui bagaimana cara berkendara, sehingga untuk melakukan aktivitas kegiatan berjalan itu semakin kecil. Yang kedua itu memberdayakan para orang tua murid sebagai pengawas terhadap kegiatan mereka agar fokus dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Jadi kita juga di sini akan memperdayakan orang tua. Jadi bagaimana cara memperdayakannya? Ketika kita melakukan kegiatan ini nantinya kita bisa meminta masukan dari orang tua dan tanggapan melalui wawancara maupun melalui portofolio yang nantinya akan kita beri kepada orang tua. Selanjutnya, melibatkan penuh komunitas belajar sebagai tempat berdiskusi dan mencari solusi ketika ada permasalahan yang dihadapi peserta didik. Jadi yang ketiga ini melibatkan komunitas belajar, jadi antar lintas guru baik dari kelas 1 sampai kelas 6 dan MAPAL itu nantinya kita akan mendiskusikan tentang kegiatan yang kita lakukan, apakah memang sudah berjalan baik dan apakah memang harus perlu ditingkatkan dan bagaimana kita harus meningkatkan program tersebut, seperti itu. Selanjutnya, kapasitas yang kita miliki. Sekolah kita memiliki banyak aset, Bu, kapasitas. Yang pertama itu dari aset manusianya sendiri. Sekolah kita terdiri dari guru, wali murid, dan warga sekolah, baik itu tenaga pendidik, baik itu komite sekolah. Jadi kita punya aset yang namanya aset manusia seperti itu. Yang kedua, aset sosial, yaitu kerjasama dengan wali murid. Jadi aset sosial kita bisa bekerja sama dengan wali murid, jadi sehingga hubungan sosial kita dengan wali murid itu semakin dekat. Yang ketiga, kita mempunyai aset lingkungan sekolah, yang mana lingkungan sekolah ini bisa kita gunakan untuk nantinya kegiatan berjalan bersama, karena lingkungan sekolah kita juga masih dalam keadaan yang asri menurut saya. Yang keempat itu kerjasama antara kepala dusun dengan kepala sekolah dengan kepala dusun. Jadi aset kita mempunyai kerjasama antara kepala sekolah dan kepala dusun. Karena kenapa kita bilang ini aset politik? Karena nantinya kegiatan berjalan ini akan kita laksanakan mengelilingi dusun, yang mana dusun tersebut dipimpin oleh kepala dusun, sehingga kita nantinya dalam keadaan kegiatan apapun kendala kita bisa bekerja sama dengan kepala dusun, seperti itu. Yang kelima, lingkungan sekitar sekolah yang majemuk dan heterogen yang nantinya dipakai untuk melakukan aktivitas. Seperti saya bilang tadi, selain lingkungan sekitar sekolah kita yang asli, kita juga mempunyai lingkungan di kampung kita ini yang asli, yang masih heterogen, sehingga kita mampu untuk memaksimalkan kegiatan berjalan bersama nantinya. Yang ke-6 yang terakhir, aset yang kita punya adalah finansial, yaitu dukungan dari wali murid dan keuangan sekolah. Harapan saya di sini nanti untuk rencana tindak lanjut ini, finansial yang kita bisa gunakan itu bagaimana kita melakukan kerjasama dari dukungan wali murid dan dari sekolah sendiri. Selanjutnya, Ibu, Bapak, rencana evaluasi. Rencana evaluasinya yaitu
Yang pertama itu evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan gerak motor. Jadi kita mengevaluasi secara menyeluruh apakah kegiatan ini sudah baik atau perlu ditingkatkan lagi, sehingga untuk kegiatan itu nantinya akan lebih setiap minggunya akan lebih efektif dan atau lebih meriah seperti itu. Yang kedua, melihat dari umpan balik murid dan orang tua. Jadi evaluasinya apa yang bisa kita terima dari umpan balik yang diberikan oleh orang tua, masukan apa yang baik yang dikasih orang tua, sehingga bisa nantinya kita bisa melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Nah, kemungkinan tantangan dulu. Kemungkinan tantangan dalam kegiatan ini yang pertama adalah saat terjadinya cuaca buruk, hujan, panas atau terik. Ya. Kita nggak tahu kondisi cuaca ini, Bu. Jadi kemungkinan tantangan itu pasti ada dalam segi hal cuaca. Jadi harapan saya nantinya bagaimana cara cari jalan keluar untuk tantangan ini. Bagaimana caranya ketika ada hujan turun atau cuaca sangat panas, apakah kegiatan ini kita lakukan di minggu depannya atau kita ganti hari berikutnya dalam minggu itu. Selanjutnya, kebosanan peserta didik ketika melakukan kegiatan gerak motor berjalan. Jadi kemungkinan tantangannya itu siswa peserta didik kita ini bosan melakukan kegiatan berjalan, karena kita tahu bahwasanya yang dikelilingi peserta didik itu nantinya adalah lingkungan kehidupan sehari-harinya. Jadi bagaimana kita nanti melakukan pengecilan kebosanan ini atau minimal kebosanan ini, ya kita bungkus sedemikian rupa sebagaimana kegiatan kita ini nantinya berjalan dengan menarik, sehingga kebosanan itu tidak terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, mengganggu aktivitas warga ketika melakukan gerak motor berjalan bersama di perkarangan masyarakat. Jadi kemungkinan tantangan yang ketiga ini karena mengingat kita nanti akan melakukan berjalan bersama mengelilingi tempat tinggal warga, yang kita takutkan peserta didik kita melakukan hal-hal negatif atau mengganggu warga. Jadi harapan saya ini kemungkinan tantangan ini akan kita cegah. Bagaimana kita cegah? Ya dengan cara bagaimana kita berkolaborasi antara guru lintas pelajar lintas guru, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6 maupun guru mapelnya nantinya. Timeline, waktunya, kapan waktu ini akan kita laksanakan dalam rencana tindak lanjut ini. Waktu yang akan kita lakukan itu yang pertama adalah program mingguan, yang mana program mingguan ini kita lakukan dengan jalan bersama setiap hari Sabtunya. Ya, setiap hari Sabtu itu setiap minggunya kita lakukan berjalan bersama. Bisa kita buat namanya itu seperti Sabtu Sehat seperti itu, atau apa yang lainnya. Jadi program mingguan adalah jalan bersama setiap hari Sabtu. Yang kedua, program bulanan melalui berjalan bersama dan mencari petunjuk. Jadi setiap bulan ini rencana saya itu setiap bulannya tetap melakukan berjalan bersama, cuman ada kuis-kuis nanti yang kita lakukan. Ya boleh dari kuis dari mapel lain, sehingga dalam perjalanan itu selain dia melakukan berjalan, siswa itu melakukan yang namanya pembelajaran dari mapel-mapel lain seperti itu. Yang ketiga adalah program semester. Ya, program semester ini jalan bersama dengan pemberian door prize. Ini rencana saya di akhir semester. Setelah kita melakukan ujian semester akhir, nantinya kegiatan jalan bersama ini ya kita buat dengan cara memberi door prize, ya baik itu dari hadiah yang seperti alat tulis ataupun apapun itu. Nantinya kalaupun memang ini yang dengan adanya finansial seperti itu. Baik Bu, demikian rencana tindak lanjut saya. Ya dalam hal ini mungkin saya mengharapkan dari Bapak Ibu guru masukan ataupun pengembangan yang membangun dalam rencana tindak lanjut saya ini. Saya harapkan kepada Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan ataupun masukan, saya persilahkan. Kalau masalah
Boleh. Sebutkan. Boleh. Oh iya. Saya bilang guru kelas 1 mau bertanya kepada Bapak. Ya. Yang pertama itu tadi jalan berapa lama Bapak? Setiap hari. Kalau 11.000 sampai 12.000 itu tadi dari ketentuan CDC itu sudah ketentuan dari harusnya siswa itu melakukan kegiatan seperti itu. Dari 11.000 sampai 12.000 langkah harusnya 12.000 langkah per harinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah mesti jalan sehat itu di pagi hari atau boleh di siang hari atau boleh ketika pas jam 12? Mana tipe jalan sehat itu yang sebenarnya? Oke Bu, kalau mengingat jalan pasti semua sehat kan gitu. Nah, Tapi kalau mengingat waktu, kalau untuk berjalan ini kita kondisional. Kalau dalam keseharian-harian kita kondisional aja. Ya, pagi, siang, sore itu bisa kita lakukan berjalan. Bukan hanya kita tentukan waktunya. Hari ini kita berjalan dalam waktu 1 jam di pagi hari. Ya, kita belanja ke dia aja itu sudah berjalan. Itu sudah termasuk dalam hitungan langkah seperti itu. Tapi dalam rencana tidak lanjut ini nantinya, kenapa kita harus buat pagi? Karena rencana tidak lanjut ini nantinya kita akan lakukan di pembelajaran kokurikuler. Jadi makanya kita pagi. Tapi kalau pembelajaran yang kita lakukan di ekstra, dia kita lakukan di sore hari. Tapi pembelajaran rencana tidak lanjut ini tidak boleh dilakukan di intra ataupun ekstra. Makanya kita lakukan di kokurikuler. Makanya di pagi hari seperti itu. terima kasih ya Pak atas penjelasan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, demikian pemaparan rencana tindak lanjut saya. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak Ibu. Harusnya kita sudah pulang, tapi dengan antusias Ibu mendengarkan rencana tindak lanjut saya sehingga kita bisa tunda kepulangan Bapak Ibu. Jadi demikian yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kurang pun itu dari datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.